Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai penilaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi pembelajaran kali ini mengenai negara dan konstitusi. Dengan dosen pengampu saya yang bernama Ibu Yuniar Mujiwati. Pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintah. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis. Peran negara dalam konstitusi di Indonesia. Apakah sebuah negara harus memiliki konstitusi negara? Pada dasarnya, sebuah negara tidak akan terbentuk jika tidak memiliki konstitusi negara. Konstitusi sangat penting dimiliki suatu negara, karena konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada setiap warga negara. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang dimiliki suatu negara sebagai identitas nasional dan lambang sebuah negara, dan sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control. Dan bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi negara? Negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan aturan. Jika sebuah negara tidak memiliki landasan dan aturan, maka akan terjadi perpecahan, penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah pada rakyat, tidak terpenuhnya hak-hak warga negara, tidak teraturnya kehidupan sebuah negara, dan kemungkinan besar tercapainya tujuan sebuah negara sangat kecil. Karena konstitusi adalah pedoman bagi sebuah negara untuk mewujudkan tujuan negara agar dapat tercapai. Bagaimana cara Indonesia dalam menetapkan konstitusi negara? Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar yang memuat 37 pasal sebagai konstitusi tertulis negara. Terjadi 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 sampai perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang berlaku, ada 3 macam undang-undang dalam 4 periode, yaitu yang pertama, pada periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Kemerdekaan negara Indonesia tidak terlepas dari pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda pada saat itu mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Bersamaan usaha Belanda tersebut, terjadi agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya diberlakukan untuk seluruh wilayah negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi kurang. Akhirnya, dicapailah kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Komite Nasional Pusat dan DPR, serta Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan yang terakhir adalah periode tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena MPRS Orde Lama kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kesimpulan, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan negara. Nah, pada dasarnya, sebuah negara harus memiliki konstitusi yang jelas agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah negara tersebut. Karena konstitusi adalah sumber hukum tertinggi pada negara. Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi pada negara dan sebagai pedoman suatu negara dalam menjalankan kehidupan, agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh penguasa atau pemerintah pada rakyat, serta terlindungnya hak-hak asasi setiap warga negara. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, kemungkinan besar akan menjadi perpecahan, kehidupan negara tidak teratur, penyelewengan kekuasaan oleh penguasa, serta tidak akan tercapainya tujuan sebuah negara, karena tidak ada aturan atau hukum yang mengatur dan mengikat. Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 atau konstitusi tertulis yang mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.